Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketemu lagi dengan kami, saya dan Mas Kamil, Ya. masih di komunikasi politik. Nah ini kita sekarang mau bahas tentang Mediatisasi politik ya. Cuma beda dua huruf ya, yang tadi mediasi, sekarang mediatisasi. Ya. Tapi dua ini beda nih ya. Kalau yang mediasi tadi, media itu sebagai saluran. Kalau yang mediatisasi gimana nih Mas Kamil? Medianya ngapain nih? Berat ini kayaknya Mas. Jadi memang harus dibedakan ya Mas Nara ya. Dua konsep ini harus dibedakan, mediasi dan mediatisasi politik itu dua konsep yang harus dibedakan. Tadi Mas Nara sudah bilang kalau mediasi politik itu hanya sekedar media itu jadikan penghubung, instrumen. Tetapi kalau di mediatisasi politik sederhananya media itu sudah independen sepenuhnya. Dia menjadi institusi bahkan yang mendikte ya, menggerakkan, mendrive institusi yang lain, institusi politik, ekonomi, budaya, sepenuhnya di drive oleh media logik tadi, imperatif media logik. Di drive oleh media logik ya teman-teman. Mungkin tadi di balik layar nih tadi kita diskusi tentang contoh gampangnya sesuatu yang didikte media logik itu kayak ini ya, kafe atau restoran tuh ya Mas Kamil. Betul. Sekarang kafe atau restoran itu syaratnya bukan rasa makanan, mungkin ya dia nggak jadi syarat utama ya. Yang terpenting adalah Instagramable. Kedikte sama Instagram. Nah itu contoh mediatisasi. Begitu pula dalam politik nih, terjadi mediatisasi politik. Terus kemudian ya media menjadi institusi yang kuat dan memiliki pengaruh besar, institusi yang lain bergantung dan mengikuti logik media. Begitu pula juga di politik ya. Kayak sekarang mungkin contohnya ini ya, logik media. Politisi-politisi itu lebih cenderung menggunakan media sosial gitu ya, tampil di media sosial. Saya kira itu juga satu, selain mengikuti tren, mungkin kemudian mengikuti tren, kemudian cari pangsa pasar tertentu ya istilahnya seperti itu. Tapi ini juga salah satu bentuk dari mediatisasi politik. Bahkan nggak cuma politisi ya teman-teman, sekarang ini lembaga-lembaga politik, partai politik, lembaga pemerintahan, organisasi-organisasi politik itu semuanya going digital gitu ya, punya akun sendiri dan berebut istilahnya centang biru ya, istilahnya verified account. Itu tapi juga bagian ya dari itu bagian dari mediatisasi politik. Imperatif media logik. Tapi ngomong-ngomong nih, sebenarnya centangnya biru atau putih sih? Kalau saya lihat tuh biasanya centangnya putih, backgroundnya biru lingkaran. Tapi kadang kita istilahnya centangnya centang biru gitu. Nah ini juga ada 4 dimensi ya dari konsep mediatisasi politik. Ada 4. Yang pertama tuh media merupakan sumber utama informasi. Yang konsep pertama ini masih lebih ke mediasi sama dengan mediasi politik ya. Hanya jadi channel, hanya jadi saluran komunikasi mengikuti logik-logik dari aktor-aktor politik tadi. Kemudian yang kedua, media mulai memiliki independensi dari institusi yang lain ketika konten media dipandu oleh media logik. Dan yang keempat, politisi, institusi politik, aktor politik itu justru yang terpengaruh oleh media logik ini. Kayaknya ini ya, contohnya kayak kemarin tuh saya lihat debat-debat antar kandidat itu ya, pemilihan presiden atau kepala daerah itu kayak show banget ya Mas Kamil. Jadi panggung entertainment yang sepenuhnya mengikuti ya logika media Mas Nara ya. Ya, jadi panggung entertainment, jadi kayak panggung hiburan. Dan ini ya, bahkan ya sampai kalau kayak saya lihat kayak pertandingan bola aja, ada komentatornya, pengamat-pengamat. Betul. Sebelum debat, pasca debat, ada yang itu baru di satu media, di televisi. Belum lagi kemudian komentar-komentar yang muncul di media sosial, ada beberapa akun-akun aktor politik yang ikut berkomentar, itu merupakan salah satu contoh dari mediatisasi politik ya. Betul. Dan kemudian hiburannya yang dibahas bukan hanya programnya saja, bukan hanya program dari para kandidat atau para calon itu, tapi juga ada juga yang membahas dari gesturnya, ada juga yang membahas dari
pakaian yang digunakan, ada juga yang membahas dari mungkin itu ya pembagian apa, siapa bicara tentang apa, siapa bicara tentang apa, itu ya seperti itu ya. Iya, betul betul. Dan di situ juga ini sih kalau saya lihat komentar-komentar selepas debat atau sebelum debat itu sedikit banyak mungkin bisa mempengaruhi ya apa pandangan dari orang yang nonton debat tersebut. Kalau menurut Mas Kamil gimana? Preferensi ya. Mempengaruhi preferensi, iya. Dan ini juga seperti juga kayak kembali ke zaman beberapa puluh tahun yang lalu yang riset tentang komunikasi massa ya, tentang pemilihan presiden di AS, munculnya televisi bisa mempengaruhi preferensi orang dalam memilih calon. Orang kandidat yang tampil meyakinkan di debat acara tersebut itu kemungkinan dipilihnya lebih gede ya daripada yang tampilnya kurang meyakinkan. Tuh. Mungkin berkaitan dengan periode ya, ada periode-periode mediatisasi kapan kira-kira politik. Media itu menjadi institusi yang sepenuhnya kuat, mandiri, independen, ya, tidak lagi berada di bawah subordinat institusi yang lain ya. Itu secara historis, secara periodik tahun 80-an sampai sekarang. Baru dimulai tahun 80-an ya mulai kuat. Ya ada kemungkinan mulai kuat tuh mungkin karena ya secara ekonomi, secara industri media bisa cari sumber pendanaan sendiri ya. Tumbuh menjadi kekuatan industri. Tumbuh menjadi kekuatan industri, kemudian ketika tumbuh menjadi kekuatan industri, mereka mulai independen, mereka bisa menentukan standar profesional seperti mereka sendiri. Betul. Sudah mereka susun. Gitu. Kemudian satu lagi nih yang berkaitan dengan mediatisasi politik, ini ada satu statement yang menarik nih dari Wolfsfeld. Jika Anda tidak eksis di media, maka Anda tidak eksis secara politik. Ini gimana nih kaitannya sama mediatisasi ini, Mas Kamil? Menarik ya, Mas. Karena ini berkaitan dengan ini ya, peta kepemilikan ya, oligarki media di Indonesia. Tadi di sesi yang pertama di materi mediasi juga disinggung. Oligarki media itu memang bisa kita baca dari dari dua sisi ya, Mas Nara ya. Di sisi yang pertama, oligarki media itu menunjukkan bahwa media itu menjadi instrumen penting untuk bisa mendulang kesuksesan karir politik seperti tadi Wolfsfeld bilang itu. If you don't access in the media, you don't access politically gitu. Media penting gitu untuk dikuasai, menjadi instrumen penting bagi politisi. Makanya oligarki media kalau kita melihat ya peta kepemilikan itu dikuasai kan oleh politisi ya Mas Nara ya. Tapi di sisi yang lain oligarki media juga bisa dibaca sebagai bagian dari mediatisasi politik. Bagaimana kira-kira politisi, pemilik media itu terperangkap sepenuhnya ke dalam media logik, imperatif media logik. Ketika mereka itu mengimani bahwa jika mau sukses di politik itu harus mengikuti sepenuhnya logika media gitu ya. Iya. Jadi bukan hanya sekedar menjadikan media sebagai instrumen saja. Jadi memang ini Mas Nara, secara teoritis mungkin kita bisa membedakan secara jelas ya antara mediasi dengan mediatisasi politik. Tapi di praktiknya itu kita memang agak kesulitan ya Mas Nara untuk mencari contoh yang rigid mengenai mana mediasi ketika media hanya dijadikan instrumen atau penghubung ya, atau medium semata, mana ketika kira-kira media itu sudah kuat, mandiri, mempengaruhi banyak aspek kehidupan di masyarakat, baik politik, ekonomi, itu memang ini ya, pada prakteknya contohnya memang agak sulit. Tapi saya sering mencontohkan gini deh, mungkin teman-teman kalau jalan-jalan itu Mas Nara ya, ke pantai misalnya, itu kadang bukan jalan-jalannya ke pantai itu yang penting ya, tapi kadang fotonya itu yang penting untuk diposting di media sosialnya gitu, sehingga mencari foto yang bagus gitu ya. Mereka kadang nggak menikmati ya jalan-jalannya ke pantai itu nggak dinikmati, yang penting dapat foto yang bagus bisa diposting gitu. Dan dapat likes itu yang kenikmatannya mungkin itu ya. Nah itu kan sudah media logik ya. Nah dalam konteks komunikasi politik, dalam konteks dunia politik, saya kira peristiwa-peristiwa kayak gitu juga banyak ya. Bagaimana politisi itu sekedar terperangkap sepenuhnya ke dalam media imperatif, media logik tadi itu. Ya sama kayak contohnya tadi kalau teman-teman jalan ke pantai itu. Ya ini juga menarik ya, politisi awalnya mediatisasi, medianya kuat, politisi ngelihat media itu sebagai
bisa jadi instrumen karena terjebak tadi ya, saya beli jadilah prakteknya mediasi politik gitu ya. Seperti itu. Hal lain ini mungkin ya Mas Kamil dan teman-teman, sekarang kan media massa juga mulai ada kompetitor nih, namanya media digital, medsos, internet itu, dimana sekarang juga banyak nih public figure yang punya akun YouTube sendiri, akun podcast sendiri dan yang lain-lain. Ini juga menarik ya, mungkin bisa jadi contoh bagaimana politisi terjebak pada imperatif media, mediatisasi tadi. Mungkin kita bisa lihat ada beberapa politisi yang mungkin lebih memilih untuk tampil di podcastnya dari public figure, tayang di Corbuzier ya. Ya macam-macam sih. Kemarin macam-macam sih, bahkan ada yang tidak datang di acara yang ditayangkan di televisi konvensional, tapi milih datang ke YouTube atau podcastnya dari public figure. Saya pikir ini juga salah satu contoh mediatisasi politik ya. Politisi itu melihat bahwa tampil di TV konvensional, bla 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 TV, bla 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 TV itu mungkin sekarang udah nggak terlalu lagi ya, kurang menarik banyak audiens lagi. Saya mending datang ke podcastnya public figure yang sudah jelas followernya banyak, misalkan kayak gitu ya, lebih menarik, lebih banyak yang menonton. Termasuk mungkin juga ini Mas Naraya, politisi-politisi termasuk presiden yang selfie segala macam itu, kita memaknai itu seperti bagaimana kira-kira kan melihat presiden yang selfie itu kan, kalau itu bukan bagian dari itu, saya membaca itu bagian juga dari mediatisasi ya. Iya, melihat imperatif dari si Instagram yang dengan pengguna Instagram yang kalangan ini kemungkinan mendapatkan popularitas lewat Instagram itu sekian persen sehingga menggunakan itu ya. Jadi selfie tidak hanya yang dilakukan dalam hal mediatisasi politik tuh bukan hanya sekedar share keseharian beliau-beliau tokoh politik itu, tapi ada makna lain ya. Betul. Itu. Oke. Ya, menarik ya tentang mediasi dan mediatisasi politik ini. Dari Mas Kamil, ada lagi yang mau disampaikan? Saya kira cukup ya. Oke. Ya, ini tentang mediasi di video sebelumnya, dan saat ini video ini mediatisasi politik. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.